Juara Piala Eropa 2020 Italia dipastikan tak akan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar usai dikalahkan Makedonia Utara di partai playoff pada Jumat 25 Maret. Pasukan Roberto Mancini secara mengejutkan harus menyerah dengan skor 1-0 lewat gol telat striker Makedonia Utara, Aleksander Trajkovski. Seperti yang diketahui, timnas Italia harus melakoni laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 usai hanya mampu menempati posisi ketiga di grup kualifikasi. Timnas Italia kembali harus memupus harapannya tampil di kompetisi 4 tahunan tersebut. Di Piala Dunia edisi sebelumnya, Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2018 yang dihelat di Rusia. Dilansir Skauka, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah timnas Italia tak tampil di ajang Piala Dunia di 2 edisi berturut-turut. Kepala besar sang juru taktik Roberto Mancini di konferensi pers akan menjadi bumerang bagi Glazuri dalam kekalahan mereka di partai playoff. Kami telah membangun dasar yang kuat, pikiran kami positif dan harus merasa bahwa semuanya akan berjalan baik, kata Mancini dilansir laman resmi Italia. Kami memiliki 2 laga sulit di depan, kami tak seharusnya berada di babak playoff, tetapi terkadang tim ini perlu berjuang. Lanjutnya, ya, di tengah kepercayaan diri yang berlipat dari Mancini, Italia sebenarnya dalam kondisi yang pincang. Mereka tak akan diperkuat oleh nama-nama elit yang menjadi tulang punggung Italia saat menjadi kampion Piala Eropa 2020. Federico Chiesa, Spinazzola, Bonucci, hingga Di Lorenzo adalah barisan nama yang absen lantaran mengalami cedera. Itu di faktor kebugaran pemain. Faktor lain yang tak kalah krusial adalah bagaimana penampilan penggawa Glazuri di klub masing-masing. Barella bersama Inter Milan tengah menghadapi penurunan performa yang drastis. Ia gagal mempertahankan Inter di posisi puncak klasemen Liga Italia. Penurunan performa Barella bersama Inter jelas merupakan suatu masalah bagi Glazuri. Pasalnya ia merupakan bagian penting dalam kerangka tim yang Mancini siapkan. Penampilan gelandang lainnya seperti Marco Verratti dan Manuel Locatelli juga tak secemerlang musim lalu. Keduanya gagal membawa klubnya masing-masing melaju ke babak 8 besar Liga Champions. Di lini depan timnas Italia hanya bertumpu pada penyerang gaek berusia 32 tahun Ciro Immobile. Memang ia masih moncer tampil di Liga Italia dengan sukses menorehkan 23 gol, namun di kompetisi Eropa, Immobile seperti kehilangan tajinya. Mancini sempat memiliki ide untuk kembali memanggil Mario Balotelli ke dalam skuad timnas Italia, namun di penghujung keputusan nama Balotelli secara mengejutkan dicoret dengan alasan tak sesuai dengan skema yang ia terapkan. Penyesalan mungkin berada di kepala Mancini sekarang saat Immobile mengalami paceklik. Ia tak memiliki striker pengganti yang kualitasnya tak kalah jauh. Sampai-sampai ia memasukkan Lorenzo Pellegrini yang berposisi asli sebagai seorang gelandang menjadi striker saat kekalahan melawan Makedonia Utara. Jelas, kontra strateginya tersebut tak membuahkan hasil. Pellegrini bukanlah goal getter yang mampu mencetak gol di situasi krusial. Perannya lebih mencolok sebagai gelandang yang mampu mencetak gol dari lini kedua. Italia kesulitan menaklukkan kiper Makedonia Utara, Stol Dimitrivski. Kiper yang satu ini membuat 5 penyelamatan gemilang setelah dihadapkan 32 tembakan dari timnas Italia. Bayangkan jika Stol Dimitrivski tak tampil apik, Makedonia Utara bisa kebobolan 5 gol. Karena itu, WhoScored memberikan nilai 7,5 kepada kiper yang satu ini. Di saat Federico Chiesa absen membela timnas Italia, Domenico Berardi dipercaya sebagai penggantinya. Sayangnya winger Sassuolo itu gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan Roberto Mancini. Tampil sepanjang laga, ex pemain Juventus ini membuat 8 tembakan. Dari 8 tembakan itu, 2 diantaranya mengarah ke gawang Makedonia Utara
namun tak ada bola yang masuk ke gawang Makedonia Utara. Hasil minor ini menjadi penyesalan tersendiri bagi gelandang timnas Italia Jorginho. Pada laga fase grup kualifikasi Piala Dunia 2022, Jorginho tercatat 2 kali gagal mengeksekusi tendangan penalti. Kedua momen tersebut terjadi pada 2 laga berbeda melawan Swiss yang akhirnya lolos ke Piala Dunia 2022 setelah memimpin grup C di babak kualifikasi. Menyakitkan ketika saya memikirkan kegagalan penalti pada babak kualifikasi karena saya masih memikirkannya dan itu akan menghantui saya selama sisa hidup saya, ujar Jorginho. Melangkah ke sana 2 kali dan tidak dapat membantu tim Anda dan negara Anda adalah sesuatu yang akan saya bawa selamanya. Dan itu membebani saya, ujar Jorginho menambahkan. Fans Italia patut kecewa karena kekalahan ini, namun yang paling pantas merasakannya adalah Marco Verratti. Ia tidak membutuhkan gol untuk membuktikan kalau dirinya adalah penampil terbaik di pertandingan ini. Gelandang andalan PSG itu benar-benar tampil gigih selama pertandingan berjalan, namun umpan-umpan cemerlang dan memanjakan itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para penyerang Italia. Jadi kalau ada yang pantas untuk merasa kecewa karena kekalahan ini, Marco Verratti lah orangnya. Kalau dilihat lagi, gol yang dicetak Alexander Trzaskowski pada masa injury time memang spesial tetapi tidak spektakuler. Kiper sekaliber Donnarumma seharusnya mampu menepisnya tanpa masalah. Sungguh ini bulan yang buruk buat Donnarumma. Ia baru saja menjadi dalang di balik tersingkirnya PSG dari Liga Champions. Dan kini harus menerima kenyataan bahwa Italia tidak bisa mengikuti Piala Dunia 2022 dan dia punya peran di balik kegagalan tersebut. Nah itulah gengs beberapa faktor dan fakta Italia tak lolos di Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you!